Untuk menambahkan produk fisik itu sama saja caranya, kita harus membuat blog-blog dulu ya. Nah, teman-teman tinggal menambahkan, add new blog ini, kemudian kita seperti biasa kita scroll ke bawah, cari yang produk fisik atau istilahnya physical product ya, untuk yang pakai bahasa Inggris di sini artinya, produk fisik. Silakan klik di sini. Oke, kemudian teman-teman sudah sediakan foto ya yang berkaitan dengan produk yang ingin teman-teman jual itu. Misalnya seperti ini, kita upload image. Saya pilih salah satu jualan dulu ya, misalnya sebentar ya. Kita cari dulu produk yang ingin dijual. Misalnya saya ingin mengupload ini. Oke, kita sesuaikan ya, karena ini ukurannya square. Kalau teman-teman tidak punya foto yang square atau file yang bukan square ya size-nya, silakan di crop sebaik mungkin supaya informasi yang ada di gambar itu tidak tertutup ya. Jadi kita langsung ke sini, crop and submit. Kemudian dia sudah tampil. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan foto lain atau mungkin testimoni yang berkenaan dengan produk yang ingin dijual ini. Kemudian kita tinggal menambahkan, misalnya di sini saya berikan contoh deodoran SR12 ya. Kemudian di sini teman-teman tuliskan deskripsi atau apa sih kelebihan dari produk ini. Kemudian value-nya apa. Ya, silakan dituliskan dengan lengkap. Panjang-panjang nggak apa-apa ya. Jangan sampai nanti informasinya yang sampai ke konsumen kita sepotong-sepotong. Misalnya di sini saya tulis deodoran dari SR. Deodoran ini tahan sampai 12 jam dan sudah terbukti banyak artis yang menggunakannya. Ini saya karena hanya contoh saja ya, jadi sedikit saja. Nah, teman-teman bisa buat selengkap mungkin ya informasi mengenai produk yang kita jual sehingga konsumen kita menjadi jelas. Tuliskan value-value dari produk ini apa, kelebihan-kelebihannya apa. Nah, kemudian untuk kategori, karena ini kan kosmetik ya atau body care, kita cari saja yang sesuai dengan produk tersebut sampai ketemu ya. Misalnya saya tuliskan di sini kesehatan dan kecantikan ya. Kemudian subkategorinya misalnya kalau tidak ada perawatan, nah perawatan diri ada. Oke, kemudian di sini harganya ya, silakan tulis harganya. Misalnya saya tuliskan 59.000. Karena ini produknya akan saya afiliasikan, artinya teman-teman boleh membantu menjualkan produk ini, maka misalnya saya naikkan dulu sedikit ya harga ini dari harga yang biasa saya jual di pasaran, misalnya menjadi 69.000. Kemudian teman-teman bisa menuliskan harga coret di sini ya. Kalau misalnya di sini harga yang ingin dipromosikan misalnya 54.000. Oke, maka nanti harga yang ini itu menjadi harga coret. Nah, kemudian untuk purchase buttonnya ya, kita maunya apa nih? I want this, buy now, atau book now ya. Kalau produk fisik sih kebanyakan kalau nggak I want this ya buy now gitu ya, yang lebih tepat. Oke, misalnya saya ambil seperti ini atau I want this juga boleh, terserah. Kemudian item quantity ya. Item quantity ini berkaitan dengan stoknya. Kita punya berapa sih stoknya supaya nanti audiens kita atau calon konsumen tahu, oh ternyata produknya tinggal sedikit ya. Sebenarnya ini bisa dibuat scarcity, artinya kita tulis aja stoknya sedikit supaya apa? Supaya target market kita, audiens kita itu cepat-cepat beli. Itu salah satunya ya. Misalnya saya tulis di sini jumlahnya hanya 50 ya. Jadi itemsnya yang tersedia hanya 50 piece misalnya. Kemudian berat per kilogram ini kalau tidak salah ya untuk produk fisik ini hitungannya per 1 kilo. Per 1 kilogram atau kalau dia setengah mungkin bisa 0,5 ya. Kalau tidak salah seperti itu. Oke.
Kalau misalnya dia cuman 2 on ya tulis 0,2 misalnya seperti itu. Kalau dia ada tanda merah-merah berarti dia tidak bisa. Nah, kemudian panjangnya dikira-kira misalnya berapa? 5 sentimeter atau harus lebih besar dari 0 ya katanya ya, 5 sentimeter. Kemudian lebarnya misalnya 3 sentimeter, bolehkah? Kemudian tingginya 8 sentimeter. Nah, yang ini berarti harus lebih tinggi dari 0 untuk panjangnya. Oke. Masih belum bisa ya, oke. Kemudian kalau misalnya produk yang kita jual itu ada varian ya, misalnya saya jual deodoran ini ada varian aroma strawberry, ada aroma mint, ada aroma teh misalnya, maka kita tambahkan di varian ini ya. Varian apa produk kita ini kita tambahkan di sini. Kemudian untuk review kita tidak bisa menambahkan kalau akun kita ini bukan pro ya. Ini lambang dari akun pro. Kemudian province of origin. Jadi kita itu dari mana? Produk ini kita kirim dari mana? Misalnya saya kirim dari Bandar Lampung ya. Kita cari misalnya dari Lampung, kemudian kotanya Bandar Lampung, kemudian kecamatannya Kemiling, kemudian shipping area, select shipping area. Oke. Produk ini mau kita jual ke mana aja sih gitu. Apakah bisa produk ini dijual dijual di luar area kita? Silakan ditulis. Karena ini produk fisik yang bukan basah, artinya bukan lokal produk ya. Jadi bisa saya kirim ke seluruh Indonesia, maka teman-teman pilih all area. Oke. Kemudian untuk shipping method, cara pengiriman, apakah kita menggunakan semua metode pengiriman, misalnya ada JNE, ada JNT, ada yang lain-lain lah ya, bisa seperti itu. Atau kalau kita punya kurir khusus ya bisa diklik di sini, ada kurir khusus misalnya seperti itu. Oke, kemudian kita bisa menentukan fee-nya, flat 15.000, 10.000 itu bisa ya. Jadi silakan tulis di sini, misalnya all method ya. Kemudian release time, nah itu boleh ditulis, boleh juga tidak. Kemudian ini ya, fee 600 per transaksi itu kalau kita mengaktifkan notifikasi melalui WA ya. Jadi kalau ada yang beli diaktifkan ada notifikasi via WA, tapi kita dipotong Rp600. Kalau saya sih lebih baik nggak usah diaktifkan ya, karena kan nggak penting amat sih gitu ya. Kemudian untuk tampilan dari blog kita yang akan nanti tampil di bagian atas ya, silakan dipilih yang mana. Kalau saran saya sih kalau nggak yang ini, ya yang ini. Kenapa? Karena kalau yang ini untuk produk fisik dia kurang menarik. Produknya